kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia, ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, kan ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian-penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang sekali dilakukan lagi, ini pindah ibu kota. Jadi Pak Soni, nanti saya ke sini, nginep sudah tidak sebagai presiden, itu berarti sudah jadi 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya nggak jadi presiden, akan saya ikuti terus. Saya ingat Bapak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN, walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Karena efisiensi anggaran yang sampai 300 triliun total dari Tuh, mulai balik suaranya. Repot apa ini? Udah. Kang Kebo doubling. Oh, aman ini berarti ya. Aman. Bantu tap layar, teman. Ya, bantu tap layar biar saya mau ngeromit dulu di roomnya Kang Jerman Barat ini.
Ya, jadi di Indonesia ini kan suka hal-hal yang instan. Kan kebanyakan itu orangnya sibuk, ya tetap ya yang melakukan ibadah tapi nggak begitu nemen gitu. Akhirnya datanglah kelompok-kelompok pendusta ini datang dari negeri Hadrobol Maut, datang ke Indonesia ini memang sengaja karena yakini kalau di Indonesia ini adalah target marketnya untuk perdobolan mereka, mengakulah sebagai cucu Nabi gitu, memakai jubah, memakai tongkat, memakai kacamata hitam gitu kan, seolah-olah biar dianggapnya itu orang aulia, biar dianggapnya wali, soleh dan segala macam ulama. Itu orang Indonesia akhirnya cepat tergiur, apalagi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi gitu kan. Tenang aja, terus dijanjiin. Enggak, Kang Deddy, jangan mengatakan orang Indonesia. Enggak semua orang Indonesia itu bisa didoboli oleh Pahlawi, gitu loh. Ya. Tidak semua orang Indonesia. Ya. Jangan bilang itu orang Indonesia. Oh ya. Gimana, sebagian masyarakat kita yang masih awam. Mungkin gitu aja. Ya. Oh ya, udah. Gitu. Ya, saya itu tadi mulut saya tuh suka keceplosan yang kadang-kadang kebablasan gitu karena kurang wawasan. Intinya memang kurang wawasan lah. Makanya saya suka dengan room-room seperti ini tuh mengajarkan saya untuk lebih mencari ilmu yang luas. Ya, oke, dilanjut ya. Ya, taruhlah itu. Jadi target mereka itu calon-calonnya itu calon-calon mukibin ini itu memang sengaja yang botol-botol, karena kalau yang waras, kalau yang punya akal sehat itu nggak mungkin. Jadi memang terkhusus untuk itu. Sekalipun kelas kiai, ustadz, gus, kalau memang meyakini paham mereka itu tetap botol, langsung botolnya langsung keluar, walaupun itu baca kitabnya fase, Al-Qurannya fase. Kalau sudah berhadapan dengan cucu palsu ini langsung botolnya keluar, langsung nurut gitu kan. Jadi itu. Nah, setelah udah menguasai otaknya mukibin ini, mukibinnya sudah banyak, barulah mendoktrin bahwa ini atas hasil perjuangan para datuk-datuk kami Pulau Jawa ini, para datuk kami yang memperjuangkan tanah Sunda dan selain sebagainya. Nah, pelan-pelan akhirnya itu pengikutnya itu jadilah budak-budaknya tanpa sadari. Ya, intinya menjajah juga di situ, ada konsep menjajahnya. Itu yang saya pahami gitu. Intinya pembodohan umat, terus penjajah. Ini yang saya pahami itu, mereka itu jelas-jelas penjajahan, perbudakan, pembodohan umat, terang benderang itu bagi orang yang mau pikir gitu. Ya, betul sekali Kang Deddy. Jadi keyakinan mereka yang menyatakan bahwa satu Ba'alawi yang goblok itu lebih mulia daripada 70 kiai, itu memang untuk kiai yang muhibbin. Karena mereka ini menganggap orang yang paling bodoh itu muhibbin. Jadi kalau disandingkan dengan Ba'alawi yang goblok, masih jauh lebih goblok muhibbin. Ya, jadi meskipun mau jadi kiai, tetap statusnya lebih goblok daripada daripada Ba'alawi. Makanya dikatakan satu Ba'alawi yang goblok itu lebih mulia daripada 70 kiai. Begitu. Nah, ini saya kasih bocoran ya. Zaman dulu, ya bukan zaman dulu sekali ya, tahun-tahun 80, 90 awal lah. Itu kan orang-orang yang dari Ba'alawi ini yang masuk ke mana, yang berkunjung ke Hadramut itu tidak banyak, sedikit. Begitu juga orang-orang Hadramut, dia tidak mendapatkan berita tentang bagaimana keadaan orang-orang Ba'alawi di Indonesia itu, informasinya masih minim. Karena pada saat itu masih belum adanya internet kan. Nah, jadi kalau ada orang Ba'alawi datang ke Hadramut, ke Yaman, itu orang-orang di Hadramut bertanya, bagaimana keadaan Indonesia?
Apa masih ada orang-orang Indonesia itu yang bicara sama burung? Jadi zaman dulu itu pemakzulan Gibran ada yang ada sampai Trisutrisno menandatangani ini bahwa dia akan petisi untuk memakzulkan Gibran. Saya rasa ini tidak akan pernah terjadi. Ya itu yang kita Akan bahas. selesai sampai 2029. Setelah itu Gibran akan dilepeh begitu. Silakan Itu kita yang Saya bantah si Pasya dikit ya Bang Muhtar, bentar. silakan Bang Syarif. Kamu dari tadi ngebantah Iya, terus begini. badai. Jadi boleh dirimu sampaikan itu nggak akan terjadi, tapi jangan kau libatkan bahwasanya seorang presiden untuk merintangi itu. Nggak ada seperti itu. Maksudnya Saya mendapatkan presiden yang luar biasa per hari ini dan disampaikan secara kamu tidak memilih lantang. Prabowo. Jangan kos-kosan luar biasa. Kamu menghina ya udah, Prabowo. susah. Pilpres kemarin kita berdebat. Susah pendukung saya Ganjar, ngomong sama ini masa anak. kamu menghina Pak Prabowo pincang kok. Kamu ini sok-sokan. Ini kau bukan di sini. tentang masalah Tidak, pilih jangan bukan kau pilih. sok-sokan, kau sok-sokan. Kalau Saya gitu mempunyai dirimu ke prinsip Padang yang luar aja, biasa. biar Saya tahu tidak siapa pernah saya mati ke Padang. dan hidup kembali, Badai. Saya belum pernah mati dan hidup kembali. Kamu pendukung militannya Ganjar Pranowo, Mahfud MD, karena kamu adalah simpatisan dari Megawati. Oh Kan? ya udah. Anak dari Nasakom. Siapa Nasakom? Soekarno Nasakom. Siapa mau bantai itu? Bahkan dia mati dalam tahanan rumah. Saya nggak ada urusan sama Nggak, siapa yang PDIP, bantai cuma itu? narasimu Kamu itu tadi mengancam kadang saya. susah untuk dicerna. Kamu tadi mengancam saya. Semoga tidak ada yang dengar. Ini Lah sudah iya jadi dong, rahasia umum. dirimu bilang Pancasila nggak ada Kamu guna. seolah-olah mengancam saya. Sekarang saya tanya, kamu mau membantah nggak kalau Soekarno itu Nasakom? Kamu mau bantah nggak? Ya dasarnya Bahkan dia mati pun, kau tahu ini, dia mati pun nggak bisa itu Megawati besuk bapaknya. Hanya dokter aja itu yang bisa masuk. Karena apa? Kalau saya terangkan ke dia dirimu, ingat saja jasa-jasanya. kita akan mencari Dia cuma salah ingat jasa-jasanya. pemimpin. Sebenarnya kalau Dan bukan akan karena ada yang jasanya, tersinggung gitu. memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dia juga sama dengan Untung. Sama juga dia itu. Akan dieksekusi juga karena dia terlibat di G30S PKI. Udahlah, nggak usah lah sok-sokan kau di sini seolah-olah mau mengaburkan. Kita dibodohi sama sejarah kok. Sedikit saja, Nggak usah dirimu sedikit pelajari. saja, kamu di sini membela. Dirimu pelajari Super Semar sekarang berada di mana. Enggak, Jadi saya nggak mau usah komen bicara tentang Super banyak, Semar. Kita biar nggak ada yang bicara Super tersinggung. Semar. Keluarnya Super Semar karena Nasakom. Yang menculik jenderal siapa? Ngambang Pemerintah siapa? jadinya. Sekarang saya tanya samamu, yang bisa memerintahkan Ini pas orang pampres siapa? ingin republik Sekarang ini. aku tanya samamu, yang berhak memerintahkan Gimana? pas pampres Susah siapa? saya menganggap ini dirimu Yang pasti. berhak memerintahkan pas pampres siapa? Udah pas ya, udah belum. Enggak begini Bang Macan, dia mau menyembunyikan bahwa yang memerintahkan untuk menculik hidup atau mati para jenderal itu, dia mau menyembunyikan, dia mau menyembunyikan nama. Kita semua tahu kok. Perintahnya Soekarno. Itu perintahnya Soekarno itu. Karena apa? Cakrabirawa adalah yang kalau sekarang namanya Pas Pampres. Siapa yang bisa yang berhak memerintah Pas Pampres? Tidak ada yang berhak memerintah Pas Pampres kecuali Prabowo Subianto. Salah makan Pas pampres, Udah. pas pampres itu Salah dari makan obat. 3 unsur pas ya, ada 3 unsur plus Polri pas ya, pas pampres. Kopassus lah, Cakrabiwara. Tahu. Ini kan pasukan pengamanan dan ketertiban presiden, Bang. Dia yang menjaga. Iya, cikal bakal dari Cakrabirawa itu Kopassus ya. Enggak, Jadi Bang. kalau pas pampres itu menjaga jiwa presiden, menjaga keselamatan presiden. Jika presiden merasa jiwanya terancam atau keselamatannya terancam, maka Cakrabirawa bertindak. Hidup atau mati, udahlah, jangan kita mau dibohong-bohongin lah. Kemarin saya nyimak dirimu ingin memerdekakan Sumatera dan Sulawesi. Saya nggak empatik Itu hak lagi saya, itu pada hak dirimu saya. Pas ya. Nggak bisa, kau nggak bisa. Kau Masih intervensi. kecil dirimu di mata saya. Kamu pun masih kecil dirimu di mata saya. Karena kenapa kecil? Karena saya lebih besar. Karena saya tidak pernah pacaran di Komal seperti kau pacaran sama Nah, Yohana. bayangkan seorang anak bangsa ingin memerdekakan Sumatera dan Anak bangsa. Sulawesi. Anak bangsa Gimana mengerti itu cara bangsa. pola pemikiranmu? Kamu ngerti nggak apa itu bangsa?
Kau mengerti enggak apa itu bangsa? Kau bicara bangsa. Kan jadi bawa masalah pribadi kau Pasya, nggak baik lah begitu Pasya, jangan. Begini Bang Macan, dia mau berlagak baik di depan saya Bang. Gue paham siapa si Badai ini, gue paham ya. Saya tidak Jadi pernah udah lah. ucapan dia memaki-maki Pak Prabowo pincang kok, mengata-ngatai bahwa anaknya homo kok. Nggak pernah saya statement seperti itu. Paling depan saya yang membantah itu kalau dirimu tahu siapa saya. Kau itu pacaran di Komal. Ketemuan Stop. Jangan bawa masalah pribadi lah Pasya. Jangan dia ke juga personal masalah lah. pribadi. Merendahkan saya di bawah kakinya katanya. Apa itu? Kecil kan? Iya kan? Ya udah gini. Kita kembali ke tema ya. Kita kembali ke tema ya Pasya. Sebentar Pasya ya. Kita masalahnya dia cut motong dulu saya, lah. Bang. Saya ngomong dia motong. Dia ngomong saya ndak motong. Walaupun dia ngomong itu Bang, kebanyakan dirimu daripada narasi. Dirimu lebih banyak Bang. 90% dirimu yang diucapkan ketimbang narasinya. Argumentasinya nggak ada. Karena saya lebih dengar yang diucapkan sama mulutnya ini orang. Dirimu. Kau berpuisi di sini. Ya lanjut Bang Agung. Iya, saya sapa dulu Bang Agung. Selamat siang, pagi menjelang siang, beli. Ya pagi. Ya bagus. Ya perdebatan pikiran enggak apa-apa kan, itu kan macam nyonya. Iya, kalau perdebatan pikiran saya sepakat, tapi kalau perdebatan secara personal ya, udah masuk ranah personal, saya nggak kurang sepakat gitu. Akan di TikTok kan. Iya, kalau mau tiktokan aja, kita diam. Ya itulah pembahasan ya kan. Memang kalau kita lihat sejarah kelam gitu kan, kita kan, kalau saya lahirnya kan 66 tuh. Artinya kita akan baru taraf membaca ya pelaku-pelaku sebenarnya yang harus berbicara tuh pelaku-pelaku sejarah yang mengalami peristiwa itu.